Selamat datang teman-teman dalam channel Peluang Studi. Kita akan bahas tentang konsep materi. Akan aku highlight dulu ya. Konsep materi, kemudian tips dan trik menjawab soal, dilanjutkan juga ke latihan soal beserta pembahasannya nih. Nah, mari kita mulai langsung saja ke konsep materi. Ini ada tentang integritas. Ya, kalau kita bicara tentang integritas, artinya adalah seorang yang integritas dikatakan adalah seorang yang memiliki pendirian teguh. Ya, misalnya ada pengaruh dari luar ataupun ajakan dari orang lain, ya dia akan tetap teguh pada apa? Ya, pada hati nurani dan berfokus pada kebenaran moral. Jadi nggak akan tuh terpengaruh sama hal-hal yang negatif, ya misalnya ajakan untuk korupsi, ajakan untuk membohongi laporan, itu enggak. Karena dia punya sikap apa? Integritas atau pendirian teguh. Yang kedua apa? Kerjasama. Kerjasama itu artinya tolong-menolong. Ya, tolong-menolong itu untuk kepentingan umum. Jadi, teman-teman, P3K ini dibuat tes materi manajerial dan juga sosial kultural ini tujuannya agar bagaimana teman-teman bisa memberikan jasanya itu memang untuk kepentingan umum. Selanjutnya kita akan bahas tentang kemampuan adaptasi. Highlight dulu adaptasinya. Adaptasi itu menyesuaikan diri. Menyesuaikan diri akan apa? Akan lingkungan yang baru, suasana baru, rekan kerja dan tugas baru. Jadi biasanya kan tidak selalu ya di kantor ya teman-teman, pasti nanti akan ada riset di luar atau akan ada ya tugas-tugas yang memang itu di luar dari zona nyaman kita. Yang selanjutnya ada orientasi pada hasil. Kita sudah bekerja itu pasti akan memberikan yang terbaik, dan itu juga yang diinginkan oleh instansi gitu. Orientasi pada hasil artinya kita mau memberikan kemampuan kita, keterampilan kita, apa yang kita bisa, di luar yang kita bisa, kita usahakan agar tugas itu bisa berhasil dan juga pastinya yang terbaik gitu. Yang selanjutnya ada orientasi pada pelayanan. Ya, teman-teman pasti itu kan adaptasi ya. Adaptasi atau interaksi dengan masyarakat gitu ya. Nah, orientasi pada pelayanan ini penting supaya kita tuh jangan ibaratnya tidak ada gap, tidak ada perbedaan gitu antara masyarakat dengan pemangku kepentingan atau dengan teman-teman gitu, pejuang P3K yang udah berhasil nantinya. Agar tidak ada gap. Jadi kita harus tahu, harus mengenal pelayanan yang baik itu gimana ke masyarakat gitu. Memberikan, melayani keperluan masyarakat atau orang gitu ya, sesuai dengan aturan dan juga tata cara yang ditentukan supaya gak ada gap ya, gak ada masyarakatnya kalau masa pemangku kepentingan begitu gitu, supaya tidak ada itu dalam masyarakat. Dan kita harus mengerti pengenalan pada pelayanan gitu, memberikan layanan yang terbaik, tetap harus sesuai dengan tata caranya gitu. Kita jangan berlaku itu tidak sesuai dengan SOP-nya gitu ya guys. Selanjutnya pengambilan keputusan. Ini erat kaitannya sama ketegasan. Ya, teman-teman akan diminta nantinya untuk memutuskan atau mendesain hal-hal yang penting, hal-hal yang urgent, dan teman-teman harus bersikap tegas. Dan ketegasan itu atas dasar aturan yang ada ya.
bukan tegas itu atas dasar opini kita, tapi sesuai dengan aturan yang ada, keputusan yang benar. Ya, meskipun nanti hal itu menimbulkan efek-efek yang bagi orang lain itu, kita melakukan hal yang baik itu pasti akan memberikan dampak yang positif juga. Selanjutnya ada jejaring kerja. Ini kemampuan menguraikan permasalahan dengan informasi yang relevan, berbagai sumber secara komprehensif untuk mengidentifikasi penyebab dan juga dampak terhadap organisasi. Ya, selanjutnya ada empati atau sikap peduli, disertai dengan tindakan. Sama halnya empati, kalau teman-teman sinonim dari empati itu erat kaitannya dengan solidaritas. Ya, dengan solidaritas kita terhadap orang lain yang membutuhkan uluran tangan kita, yang membutuhkan kasih, yang membutuhkan rasa peduli kita terhadap orang lain. Oke, kita udah bahas tadi tentang integritas, tentang kerjasama, kemampuan adaptasi, orientasi pada integritas, kerjasama, terus kemampuan adaptasi, orientasi pada hasil, pada pelayanan, dan kita juga udah bahas tadi tentang pengambilan keputusan, jejaring kerja, dan empati. Selanjutnya kita akan bahas tips dan trik. Tips dan trik menjawab soal. Nah, kalau kita udah terbiasa, teman-teman, dengan soal-soal manajerial dan juga sosial kultural, kita akan menarik kesimpulan bahwa tujuannya tes itu adalah kita bisa menjadi seorang yang positif, berdampak baik pada orang. Karena tujuannya itu, maka pilihlah jawaban yang positif dan juga berpihak pada kepentingan umum, gitu ya. Jadi kalau misalnya waktunya habis, ya lihat aja langsung opsinya, bahasa opsinya, lihat opsi yang punya bobot nilai itu yang sangat positif, yang tidak memberatkan banyak pihak. Dan yang terpenting adalah ini, kepada kepentingan umum, teman-teman. Kedua, kalau kita waktunya masih banyak, ya mari telaah soalnya, scanning. Ya, scanning itu apa? Cari kata kunci pada soal. Cari kata kunci pada soal. Dan itu memudahkan kita juga untuk mengerti nih konsep-konsep apa aja yang harus kita ambil. Gitu, guys. Itu baca kalimat yang terakhir. Ya. Atau langsung jawab pertanyaan. Biasanya ada pertanyaannya, nanti kita langsung terapkan ke latihan soalnya aja ya. Pahami konsep dan materi. Dan tadi, kaitkan scanning tadi itu dengan konsep dan materi yang udah kita pelajari sebelumnya. Dan ini tips yang ampuh ya, ala bisa karena biasa. Banyak latihan soal dan evaluasi, yakin bahwa kita bisa lolos rankingan P3. Lanjut guys, tampilannya di layar teman-teman semuanya. Ini adalah soal hot, soalnya panjang. Dengan teman-teman bisa menelar ini, kita bisa yakin teman-teman juga bisa jawab soal-soal P3K nantinya. Gitu. Oke, mari kita baca soalnya. Suatu hari, datang seorang ibu-ibu ke kantor kecamatan tempat Anda bekerja untuk membuat surat rekomendasi atau pengesahan surat keterangan miskin. Nih ya, tujuannya itu untuk buat surat keterangan miskin. Dia membawa surat pengantar RT dan RW setempat, menjelaskan bahwa surat keterangan miskin tersebut akan ia gunakan meringankan biaya kuliah anaknya, ya, agar mendapatkan bantuan dari pemerintah setempat. Setelah Anda menyelidiki nih, teman-teman menyelidiki, ternyata itu tidak termasuk kategori miskin. Nah, apa sikap teman-teman selaku pegawai untuk melayani? Nah, ini dia. Melayani, berarti tadi orientasi pada pelayanan. Oke.
Apa sih A? Tetap membuat surat karena sudah ada pengantar RT RW. Jika nantinya bermasalah di kemudian hari, bukan Anda yang bertanggung jawab. Aduh, negatif banget ya. Yang B, tidak akan membuat surat ya dan memberikan penjelasan kepada ibu tersebut agar jangan memisahkan diri hanya karena ingin dapat bantuan. Sedikit sempurna, berdiskusi dahulu dengan rekan lainnya dan meminta waktu sebelum memutuskan. Berarti ada kerjasama ya dengan teman, ada diskusi dengan teman. Nah, apakah bisa menjawab? Yang kedua, menolak dengan alasan bahwa surat pengantar yang ia bawa tidak sah. Ya, menolak dengan alasan surat pengantar yang ia bawa tidak sah. Nah, teman-teman, untuk menjawab soal ini, oke, saya yakin teman-teman bisa menjawab. Jawabannya, apa sih Kak jawabannya? Jawabannya adalah yang B, teman-teman. Jawabannya yang B. Jawaban yang B. Kenapa sih Kak jawaban yang B? Nah, ini kan tadi orientasi pada pelayanan. Ya, melayani. Kita tahu ya bahwa surat tersebut bahwa warga itu tidak termasuk ke dalam kategori miskin, tapi tetap mengajukan ya membuat surat keterangan miskin juga gitu. Kita tahu itu halnya tidak benar, tidak sesuai dengan aturan. Nah, gimana cara kita menolaknya dengan baik ya, tanpa harus memalukan gitu ya, tanpa harus marah-marah gitu ya. Kita gunakan pelayanan itu melayani dengan baik gitu. Nah, kalau yang A, tetap membuat surat karena sudah ada, ganti dulu ya warnanya, K. Oke, yang A, tetap membuat surat katanya. Tetap membuat surat karena sudah ada. Nah, ini salah. Masa kita buat surat ya? Masa kita buat surat padahal warga tersebut tidak termasuk ke kategori miskin, kita tetap buat suratnya. Itu salah, tidak sesuai dengan SOP ya guys. Kita harus tetap tegas kepada hal yang tidak sesuai dengan SOP. Tuh. Yang B, tidak akan membuat surat. Ini sudah benar. Dia bukan hanya tidak akan membuat, ini sudah ada tindakannya tidak akan membuat, tapi dia juga memberikan penjelasan kepada ibu tersebut supaya apa? Supaya jangan memiskinkan diri hanya karena ingin dapat bantuan gitu. Artinya gimana teman-teman? Ya kita juga artinya harus solidaritas dong. Jangan kita raup semua bantuan pemerintah itu dengan membohongkan data-data diri hanya karena untuk mendapatkan bantuan. Jadi katanya jangan memisahkan diri, dan ini poin yang tertinggi. Mari kita membahas yang C, berdiskusi dahulu. Aduh, ini dia bingung ya menentukan mana sikap yang baik, mana sikap yang buruk ya. Dia berdiskusi dulu nih dengan rekan yang lain, sehingga ini pasti seakan-akan membuat harapan ya kepada ibu-ibu tadi ya, ibu-ibu yang ke kantor kecamatan itu. Dia berdiskusi dengan rekan sejawatnya, padahal sudah benar ya bahwa itu tidak termasuk kategori miskin. Kenapa harus berdiskusi gitu? Yang dia menolak dengan alasan bahwa surat pengantar yang ibu bawa itu tidak sah ya. Ini kenapa D itu termasuk ke dalam nilai yang ketiga ya. Ini jawabannya itu yang B ya. B itu nilainya itu 4. Yes, nilai B itu adalah nilai yang 4.
D ini nilainya 3 karena dia lebih baik dari C. Ya, C ini berdiskusi dulu. Yang paling rendah itu A, guys. 1 nilainya. Gitu. Next. Pertanyaan selanjutnya. Ini pelayanan publik ya, guys. Oke. Nah, pelanggan Anda adalah seorang yang susah percaya sehingga ia kerap kali mengajukan pertanyaan yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan produk Anda. Tidak ada kaitan dengan produk tapi terus menanya ya. Beberapa kali ia terlihat meremehkan Anda, bersikeras meminta untuk dilayani langsung oleh manajer. Nah, sikap kita gimana? Ya, ini yang pertama opsinya ada yang langsung memenuhi permintaannya dengan memanggil manajer karena juga tidak akan mendengarkan penjelasannya. Ya, dia langsung memenuhi permintaan ya dengan memanggil manajer, guys. Yang kedua, berusaha bersabar menanggapi sikapnya dan tetap memberikan pelayanan terbaik. Yang C, tetap tenang dan tidak terpengaruh dengan sikapnya. Yang D, memujinya untuk menyenangkan hatinya. Ini Oke. Saya yakin teman-teman jawabannya benar. Langsung kita cek aja jawabannya. Jawabannya adalah yang C, guys. Yang C jawabannya. Kenapa kok jawabannya yang C? Yes, tadi kita udah lihat ya scanningnya. Dia meremehkan kita, bersikeras untuk langsung dilayani dengan manajer. Ada rasa ketidakpercayaan pada petugas gitu. Jadi cara kita melayani itu gimana, guys? Agar sesuai dengan SOP, yaitu melayani dengan baik, bersikap ramah, tetap peduli walaupun itu meremehkan kita walaupun dia tidak percaya dengan kita gitu. Jawaban C itu bisa menjawab pertanyaan itu. Karena apa? Yang pertama, kita tetap tenang ya, walaupun banyak orang yang meremehkan kita, tidak terpengaruh walaupun dia mintanya langsung mau dilayani sama manajer, karena sudah menjadi tugas kita untuk melayani. Yang tidak menjadi ranah manajer, kita nggak bisa langsung bawa pelanggannya langsung ke manajer. Itu salah ya, guys. Tetap harus ada tugas dan peran kita itu tetap harus kita jalankan gitu. Jangan hanya lepas kendali langsung antarkan langsung ke manajer gitu, jangan. Jadi itu kenapa jawaban C itu tetap tenang dan tidak terpengaruh dengan sikapnya. Itu jawaban yang skornya paling tinggi, yaitu 4. Jawaban A kenapa, Kak? Kenapa ya dia tidak termasuk ke dalam yang skor 4 gitu ya? Karena A itu skornya 1. Itu yang pertama. Yang kedua, dia langsung memenuhi permintaannya dan memanggil manajer ya, karena tidak akan mendengarkan penjelasannya. Seperti yang dijelaskan tadi, guys, tetap harus ada SOP-nya. Yang jadi peran kita, yang jadi tugas kita, tetap harus kita lakukan. Dengan cara apa? Kita harus, jika banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan atau tidak sesuai berjalan semestinya, kita mari adaptasi, tetap tenang ya, tetap tenang tadi, tidak terpengaruh kita dengan sikapnya gitu ya. Meskipun sikapnya mau dilayani langsung sama manajer ya, itu salah ya. SOP-nya itu salah. Struktur kepemimpinan itu masih ada. Kan kita dulu, nanti untuk urusan yang lebih urgent lagi baru diatasi oleh manajer
Jadi yang paling tepat dan skornya paling tinggi itu ada di C dengan skor 4. Next guys. Ini pelayanan publik juga. Next. Rekan kerja saya dipindahkan. Nih, ingat kata-kata dipindahkan. Ya. Dan saya mendapatkan rekan kerja yang baru, belum berpengalaman dalam bagian pekerjaan yang saya kerjakan. Saya akan dipindahkan, belum berpengalaman, ada rekan kerja baru. Kata-kata ini guys mewakili, sudah ngerti semua teman-teman, adaptasi pada lingkungan kerja. Opsi yang A, meminta pindah bagian bersama rekan kerja yang lama. Opsi B, membagi pekerjaan dan memberikan bagian saya sendiri. Segera membantu rekan kerja baru untuk menyelesaikan diri dengan mempelajari pekerjaan. Yang D, memberikan kesempatan rekan baru untuk mempelajari sendiri pekerjaannya. Jawab. Baik, langsung kita lihat jawabannya. Jawabannya yang C, guys. Jawabannya yang C. Kita bahas langsung. Jawabannya itu yang C. Kenapa, Kak? Yang bukan A, bukan B, atau bukan D? Mari kita bahas. Tadi ini sudah saya notice ya, guys, bahwa dipindahkan gitu ya. Terus rekan kerjanya itu baru gitu ya, terus belum berpengalaman lagi gitu. Ini mewakili adaptasi guys dalam lingkungan kerja. Kalau yang A meminta pindah bagian, berarti tidak adaptasi dong, tidak mau interaksi dulu dengan rekan kerja yang baru, langsung udahlah pindah bagian aja, nggak cocok. Itu bukan adaptasi ya guys. Adaptasi itu ada sikap peduli terhadap lingkungan baru, mau bekerja sama walaupun kita di luar zona nyaman kita, di luar kebiasaan kita, tapi kita tetap mau adaptasi dengan lingkungan kerja gitu guys. Yang B itu kenapa? A itu 2, berarti ada yang lebih buruk. Yang B, membagi pekerjaan dan mengerjakan bagian saya sendiri. Sudah dibilang tadi adalah rekan kerjanya baru ya. Masa kita langsung membagi pekerjaan terus mengerjakannya bagian sendiri-sendiri? Berarti kita ada rasa membiarkan. A ini tetap lebih baik guys, karena lebih pada meminta pindah bagian gitu ya, tidak ada rasa meremehkan. Kalau ini yang B ini kan meremehkan, termasuk meremehkan, kan dia langsung membagi pekerjaannya sendiri-sendiri gitu, tanpa ada kerjasama, tanpa ada solidaritas, padahal rekan kerjanya itu baru gitu dan belum berpengalaman, gak ada rasa peduli guys. Yang B itu alasannya kenapa 1. Yang D, memberikan kesempatan rekan kerja baru untuk mempelajari sendiri pekerjaannya. Ini lebih baik dari yang B, lebih baik dari yang A. Itu kenapa yang D ini 3. Kenapa dia lebih baik? Karena ini ada kata-kata baik di sini guys, memberi kesempatan rekan kerja baru untuk mempelajari pekerjaannya sendiri. Jadi ada dia rasa tidak meremehkan, tapi kurangnya rasa peduli gitu guys. Jadi yang paling sempurna, yang paling positif seperti tips dan trik yang tadi itu, segera membantu rekan kerja baru menyesuaikan diri dan mempelajari pekerjaan. Ya, ini secara bersama-sama ya guys maksudnya. Kenapa C itu nilainya yang paling tinggi guys? Next.
Baik teman-teman, ada bonus 5 soal di kolom deskripsi. Untuk mengaksesnya, teman-teman tinggal support channel Peluang Studi dengan klik tombol subscribe, like, dan hidupkan notifikasinya, karena setiap harinya channel Peluang Studi akan upload video seputar konsep materi dan FR soal P3K. Terima kasih teman-teman.